sekarang kita mau ibadah. Mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Gimana kabarnya hari ini? Apalagi sepanjang minggu ini kita banyak melakukan kegiatan, khususnya minggu-minggu sumatif gitu ya anak-anak. Dan mungkin kalian udah sangat lelah menghadapi banyak tugas, tetapi kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Ia selalu memberikan kita kesehatan, Ia selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati satu minggu ini. Meskipun kita harus jerih payah, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Berdoa dalam doa syafaat kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur hari ini setiap proses pembelajaran boleh berjalan, minggu sumatif boleh kami lewati, semuanya karena kekuatan daripadamu Tuhan. Jika kami boleh menyelesaikan setiap tugas kami, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semua karena kemurahan-Mu. Siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam chapel ini Tuhan. Berikan hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau memuliakan Engkau dengan segenap jiwa dan hati dan pikiran kami. Namun Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk proses pembelajaran kami selama daring ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Biarlah setiap proses yang akan terus kami lewati, Engkau menolong kami, siswa-siswa Lentera Harapan Wai Pengubuan, untuk mau mengikuti setiap proses yang ada, mampu melewati setiap kesulitan yang ada Tuhan. Kesulitan sinyal, kadang mati lampu, dan bahkan
kuota kami yang menipis, tapi kami meyakini bahwa Engkau Allah yang akan menolong dan menopang kami. Berkati Bapak Ibu guru kami Tuhan yang juga berjuang mempersiapkan setiap materi pembelajaran kami Tuhan. Dalam Engkau menolong Bapak Ibu guru kami dalam mempersiapkannya, biarlah kesehatan dan kekuatan yang daripadamu juga nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu guru Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati pimpinan kami Tuhan di Sekolah Lentera Harapan, biarlah pemimpin kami mampu memimpin sekolah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk yayasan kami Pelita Harapan Tuhan yang menaungi sekolah-sekolah kami Tuhan. Biarlah Kau berikan hati yang bijaksana di dalam memimpin setiap sekolah ini Tuhan. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan, dan biarlah pendidikan di bawah yayasan kami ini semakin hari semakin memuliakan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua siswa, orang tua kami Tuhan yang juga bekerja, mencukupkan setiap yang kami butuhkan. Engkau yang menolong kami, menolong orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan, sehingga mereka mampu juga mendampingi kami selama belajar online ini. Berikan hati yang sabar untuk orang tua kami Tuhan. Berikan hati yang mau terus mendampingi anak-anaknya Tuhan dengan kesungguhan dan cinta daripadamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di masa-masa yang sulit ini, ketika pandemi COVID-19 semakin melebar dan semakin masih banyak yang korban yang setiap hari kami dengar di berita itu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong para pemimpin kami Tuhan, tenaga kesehatan, tenaga medis Tuhan yang berjuang keras untuk melawan ini semua. Biarlah Kau berikan yang terbaik. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, biarlah mereka juga mampu bekerja melayani rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan yang dikeluarkan negara kami mampu kami patuhi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadikan kami juga anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang mau mengikuti setiap protokol kesehatan dan setiap kesepakatan yang sudah dikeluarkan oleh negara ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang mau mengikuti setiap program pemerintah dengan baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk proses kami untuk nanti penerimaan rapot di bulan Oktober. Kau juga berkati Bapak Ibu guru yang mengolah nilai, berkati Bapak Ibu guru yang mengurus rapot itu Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami juga menantikan hasil itu dengan keyakinan bahwa Engkau memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, ajar kami melakukan yang terbaik dan mengerjakan yang terbaik Tuhan. Ajar kami menjadi siswa yang taat, mau mendengar teguran orang tua, mau mendengar teguran dari guru kami Tuhan. Dan ajar kami terus mau semangat di dalam proses belajar. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami, untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam keluarga kami. Dan kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat kasih dan pengampunan yang selalu Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau meresponi kebaikan Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian Seputih Bulu Domba. Lupakan diriku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk satu pekan lagi yang Tuhan sertai, untuk waktu dan kesempatan yang juga terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami di dalam kesempatan ini mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang besar atas hidup kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dan renungkan di siang hari ini Tuhan menolong kami Bapa untuk terus merindukan Engkau, belajar mengasihi Engkau, dan meninggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa untuk sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur di masa pandemi ini ya, Tuhan mengizinkan teknologi yang ada ya untuk menjadi sarana buat kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, memberikan kesempatan kepada kita juga untuk kita boleh tetap bersekutu dan punya komunitas di tengah segala keterbatasan yang ada. Kita percaya bahwa Allah berdaulat dalam berbagai masa musim kehidupan kita, gitu ya. Nah, di dalam pembahasan minggu yang lalu kita belajar dan merenungkan bagaimana Tuhan itu menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Gitu. Pasti anak-anak ibu semuanya sudah mendapatkan rema yang sangat baik sekali dalam perenungan firman kita dalam 1 bulan yang lalu, gitu ya. Kita mengingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita begitu indah karena dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar rupa Allah, gitu ya. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Dan kita dibawa untuk memikirkan dan merenungkan bagaimana hidup kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas satu topik lagi. Kita mau merenungkan firman Tuhan dalam satu bagian lagi ya. Kalau anak-anak ibu lihat di slide pertama ibu tadi gitu ya, tema kita di dalam 1 bulan ini adalah kita mau merenungkan apakah Tuhan marah kepada saya ketika saya berdosa. Ibu mau ulangi sekali lagi, apakah Tuhan marah kepada saya ketika saya berdosa? Mari kita terlebih dahulu merenungkan. Kita tahu bahwa Kristus itu sudah menebus dan menyelamatkan hidup saya. Kristus mati di kayu salib untuk saya, untuk ibu, juga untuk anak-anak ibu di rumah, gitu ya. Tapi mari kita renungkan. Lewat penebusan dan karya Allah di atas kayu salib, kita percaya bahwa murka Tuhan itu nyata, gitu ya. Murka Tuhan itu nyata. Dan kita menerima pendamaian Kristus untuk dosa-dosa kita. Kita percaya enggak? Gitu ya. Yang kedua, kalau begitu, kalau Kristus sudah menebus dan menyelamatkan dosa saya, apakah Kristus masih marah? Apakah Tuhan masih marah kalau kita masih berdosa saat ini? Itu yang mau kita renungkan. Nah, mari kita renungkan sekali lagi mengapa Tuhan itu menebus saya. Anak-anak ibu, ketika kita mendengar satu pernyataan ini, mendengar pertanyaan ini, mengapa Tuhan rela mati buat saya? Kenapa Tuhan mau menebus saya? Mari kita baca bersama-sama dalam Efesus 2 ayat keempat sampai dengan keenam. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita. Mati karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, gitu, bukan karena kita menghormati orang tua kita, bukan karena kita melayani di gereja,
bukan karena segala sesuatu yang kita usahakan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, gitu. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, gitu. Makanya Kristus datang. Ketika kita mencoba untuk tidak berbuat dosa, pada akhirnya kita mendapati bahwa kita tetap berdosa, gitu. Jadi bagaimana mungkin orang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa? Bagaimana mungkin orang yang berdosa menebus orang yang berdosa? Tentu dibutuhkan satu pribadi yang tidak berdosa, tidak bersalah untuk menebus orang yang bersalah. Ya. So, kalau begitu pertanyaannya adalah, jika kita bisa mengatasi masalah dosa kita sendiri, mengapa Kristus harus mati di kayu salib, kan? Gitu. Nah, karena kita nggak bisa mengatasi masalah dosa kita sendiri, makanya Kristus harus mati di kayu salib. Karena saya nggak bisa beresin dosa pribadinya saya sendiri, karena ibu nggak bisa membereskan dosa pribadi ibu sendiri, maka saya butuh satu pribadi yang menyelamatkan hidup saya. Nah, tapi anak-anak ibu, ketika Kristus sudah tebus dosamu, tebus dosaku, ketika Tuhan sudah selamatkan ibu, sudah selamatkan anak-anak ibu semuanya di rumah, apakah ya Tuhan marah kalau saya berbuat dosa lagi ya? Gitu. Apakah Tuhan berhenti mengasihi saya ya ketika saya berdosa? Gitu. Ini pertanyaannya juga. Kalau Allah mati di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita, ya, apakah Tuhan menghendaki saya tetap hidup di dalam dosa? Nih, kamu sudah selamatkan orang ya, kita bayangkan anak ibu sudah menyelamatkan orang lain, gitu, karena dia berhutang, gitu ya. Nah, setelah kamu diselamatkan karena berhutang, gitu, kira-kira apakah kalian menginginkan orang yang sudah kalian selamatkan itu kembali pergi lagi, gitu, berhutang lagi, melakukan dosanya lagi, gitu ya, terus meminta kembali kepada kalian untuk bilang, tolong dong bayarin hutang saya lagi? Oke, kira-kira menurut kalian bagaimana? Oke, saya yakin ada begitu pertanyaan di dalam hati kalian sekarang, gitu ya. So, kalau saya sudah berbuat dosa, masihkah saya diampuni? Gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan apakah saya masih bisa diampuni, kita mau tanyakan dulu, gitu, sebenarnya dosa itu apa? Gitu ya. Kenapa kita nggak boleh meremehkan dosa? Gitu ya. Kenapa kita tidak boleh hidup di dalam dosa? Gitu ya. Mari kita cari tahu, Yuna. Karena dosa itu bukan masalah yang sepele, gitu ya. Dosa itu masalah yang serius, ya. Karena dia menawarkan janji-janji yang nggak pernah bisa dipenuhi. Ibu maksudnya apa, gitu ya? Kok dosa itu nggak bisa menawarkan janji-janji yang nggak bisa dipenuhi? Toh ya, kalian pengen dapat nilai yang baik, gitu ya. Misalkan ujian, terus kalian minta udah contek aja, gitu ya. Kalian nyontek nih sekali, gitu ya. Terus udah deh, besok pasti saya bisa, gitu ya. Ternyata kalian tetap nggak bisa karena kalian nggak belajar, ya. Ditawarkan lagi, kamu masih bisa kok kalau kamu nyontek lagi. Terus kamu nyontek lagi, menyontek yang pertama, menyontek yang kedua, menyontek yang ketiga, gitu ya. Dan pada akhirnya kalian tetap tidak bisa mendapatkan yang sesungguhnya ingin kalian dapatkan. Kalau kalian berharap itu goal terakhir kecerdasannya yang kalian dapat, ternyata kecerdasan itu tidak bisa didapatkan dari melakukan dosa. Jadi dosa itu menawarkan janji-janji yang pada akhirnya nggak bisa dipenuhi. Oke. Tapi kita belajar, tapi kita terus belajar mempercayai bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kita jawaban, ya. Yang kedua, dosa itu membuat kita membayar lebih dari yang harusnya kita bayar, gitu ya. Kita harusnya kalau di awal tadi nggak nyontek, gitu ya, kita belajar sungguh-sungguh, gitu ya, kita sekali udah beres nih, gitu ya, kita sekali udah beres nih, kita bisa nih, gitu ya. Tapi karena kita nyontek, gitu ya,
Misalkan Ibu Maria menemukan nih, wah nih kamu nyontek nih, ulangin lagi gitu ya. Nah, harusnya pekerjaan yang harusnya kamu bereskan sekali, akhirnya kamu harus bayar lebih gitu akibat dosa itu. Karena nggak akan ada dosa yang tidak menimbulkan konsekuensi. Kamu bayar lebih, harusnya kamu nggak bayar lebih. Dan itu belum lagi kalau misalkan kamu menambah-nambah lagi kesalahan-kesalahan yang baru lagi untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lama. Karena sifat dosa itu, kenapa Bu Anci bilang begitu? Karena sifat dosa itu menjalar, ngerogotin seperti kanker gitu ya. Dia akan curi sedikit demi sedikit. Ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa iblis itu ingin mencuri dan membunuhmu. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka dosa itu seperti kanker yang menggerogoti kita perlahan demi perlahan. Yuk kita ingat kisah dari Kejadian 1. Kita belajar bahwa dosa itu dimulai, kenapa Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa gitu ya. Kenapa dia mau makan buah kehidupan itu gitu. Dia melihat bermula dari dusta gitu ya. Dia mendengarkan dusta bahwa kalau saya makan buah itu kamu tetap hidup, kamu gak akan mati. Jadi terkadang dosa itu dimulai dari dusta. Jadi hati-hati dengan berdusta. Jika kita berdusta, kita membutuhkan dusta yang lain untuk menutupi dusta yang pertama. Nah, itu ngerogotin. Ya. Nah, dosa juga buat kamu itu jalannya jadi berbatu-batu. Anak-anak ibu yang tinggal di BTN pasti tahu rasanya lewat jalan utamanya BTN. Terkadang kalau lagi jalannya jelek itu berbatu-batu gitu ya. Kita jalan nggak bisa mulus, nggak kayak kita jalan di jalan raya gitu ya. Kita joglek gitu ya, gitu. Kamu takut masuk lubang, ibaratnya gitu. Kalau ibu bawa kendaraan takut masuk lubang gitu ya. Kamu takut kepentok gitu ya, atau tergelincir karena jatuh gitu ya. Jadi dosa itu membuat kita itu jadi tidak damai sejahtera gitu. Ya, hidup kita nggak akan tenang gitu. Ya, kenapa? Karena kita takut dosa kita diketahui banyak orang gitu ya. Kita takut dosa itu buat kita malu. Aduh, nanti kalau ketahuan Bu Maria gimana ya? Aduh, nanti kalau ketahuan Bu Sinta gimana ya? Aduh, kalau misalkan nanti ketahuan Mama Papa gimana ya? Aduh, gitu. Akhirnya kita lakukan yang baru lagi dosa. Lakukan lagi yang lebih lagi. Gitu ya. Nah, akhirnya kita jatuh ke satu lubang dan masuk lagi ke lubang-lubang yang baru. Gitu. Itu dosa. Ya. Nah, apa kita mau ada dalam kondisi yang seperti itu? Gitu ya. Misalkan kita pernah nih ngerokok gitu ya, orang tua kita nggak tahu. Pasti dalam hati kecilmu, aduh kalau ketahuan bapak gimana ya? Mungkin kamu nggak, mungkin dosa yang kamu lakukan tidak ada orang yang tahu. Misalkan sekarang HBL gitu. Apa yang kamu lakukan di dalam kamar gitu ya? Apakah kamu sungguh-sungguh belajar atau kamu main game? Ketika ditanya bapaknya, lagi apa nak belajar? Padahal kamu tahu kamu lagi main game. Atau kamu sedang nonton sesuatu hal yang tidak sepatutnya kamu tonton. Nah, ketika kamu ada di ruang pribadimu sendiri dan kamu berpikir, aduh, kalau sampai ketahuan gimana ya? Itu yang menjadi seringkali boleh menjadi akhirnya kita membuat ada begitu banyak batu-batu yang sangat sulit ya di dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut,
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi nggak ada nih dosa yang kecil, nggak ada itu dosa besar. Ya dosa gitu ya. Dosa, upah dosa ya adalah maut gitu ya. Ujung-ujungnya adalah membawa kepada kematian. Mungkin kamu mikir, setelah saya berbuat dosa nggak mati kok Bu gitu ya. Nah, kematian apa dulu? Kematian rohani kita, ya, kita menjadi tidak memiliki relasi yang buruk dengan Tuhan, kita jadi sulit berdoa, oke ya, roh kita dimatikan, ya, jiwa kita dimatikan, ya. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal itu ya anak-anak ibu. Jadi kalau kita tanya lagi di bagian yang tadi gitu ya, ya, apakah Tuhan marah kalau kita berbuat dosa gitu ya? Kabar baiknya anak-anak ibu, Tuhan itu mengasihi kita, tetapi Tuhan membenci dosa bukan karena itu menghina dia. Jadi bukan hanya karena itu menghina dia, tetapi karena itu merusak diri sendiri. Ibu ulangi sekali lagi, Tuhan membenci dosa bukan hanya karena itu menghina dia, Allah pencipta kita, tetapi karena itu merusak diri kita sendiri. Jadi mari kita lihat, kalau minggu lalu kita merenungkan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Dan ketika kita berbuat dosa, kita tidak hanya menghina Tuhan Allah yang sudah menebus, bersedia mati buat kita, tapi lebih dalam dari itu. Bahkan Kristus mengatakan, aku menciptakan engkau serupa dan segambar aku mengasihi engkau. Kristus berkali-kali mengatakan, aku mengasihi engkau, gitu ya. Dan kita merusak diri kita sendiri, kita menyadari bahwa itu mendukakan hati Tuhan, gitu. Karena kasih Allah yang diberikan kepada kita tak bersyarat. Karena Allah menebus kita bukan pada saat kita baik-baik saja, tapi Allah menebus kita pada saat kita sedang dalam kondisi berdosa. Nggak ada pribadi yang mau tolong kita dan bela kita pada saat kita buruk. Kecenderungan orang, manusia, membela seseorang karena baik. Tapi adakah orang yang membela kita pada saat kita jatuh di dalam keberdosaan kita? Nah, mari kita merenungkan. So, kalau kita saat ini didisiplin karena kita melakukan kesalahan, itu bukan karena Tuhan marah kepada kita, tapi Tuhan sedang mendisiplin kita supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah dan kembali kepada jalan-jalannya Allah. Kenapa kita mesti balik ke jalan-jalannya Allah? Karena Allah begitu mengasihi kita. Allah ingin kita kembali ke tangannya Tuhan. Allah ingin kita kembali di dalam dekapannya Allah yang menenangkan. Allah ingin kita kembali menemukan damai sejahtera yang sudah dicuri iblis karena kita melakukan dosa. Allah ingin kita ya melihat bahwa Kristus sanggup memulihkan hidup kita. Allah ingin kita supaya kita merindukan Allah yang sudah mengampuni dosa kita. Jadi kalau nanti anak-anak ibu, saya minta boleh merenungkan dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 11. Di sana ada beberapa poin-poin gitu ya. Allah yang berduka atas dosa kita menginginkan supaya kita kembali gitu ya. Caranya bagaimana? Allah mendisiplin kita anak-anaknya yang dikasihi. Tidak ada orang tua yang anaknya ingin jatuh, salah, masa depannya buruk. Demikian juga dengan Allah kita. Ya, kita didisiplin, disuruh taat, disuruh ikut aturan, itu untuk kebaikan kita. Nah, seringkali memang pendisiplinan yang kita dapat itu enggak menyenangkan, menyakitkan, gitu. Karena kita harus potong dosa kita, gitu. Kita harus cungkil bagian tubuh kita yang sudah kena kanker tadi. Kita harus angkat kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, tapi itu berdosa, dan itu tentu tidak menyenangkan. Dan tentu itu sulit gitu ya. Tapi pada kesudahannya, seperti yang kita baca di ayat sebelumnya, kalau kita mau taat dan berbalik di dalam jalan-jalannya Allah, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai. Siapa yang gak mau? Ya, buah kebenaran yang membawa damai. Damai di hati kita, ya, damai di hati kita semua, ya. Nah, kalau kita balik lagi
Ya, kita tarik lagi yuk, gitu ya. Apakah Tuhan marah kalau kita berbuat dosa? Ya, tentu Allah berduka, gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa kita dicintai dengan cinta yang luar biasa. Ya, kita dicintai dengan kasih yang luar biasa. Bahkan lebih besar, bahkan lebih indah, bahkan lebih luar biasa dari kasih Bapa kita yang ada di dunia. Gitu. Ya. Mungkin kalau kita ngelihat Bapa kita di rumah, kita ngelihatnya ada begitu banyak ketidaksempurnaan. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat, Bapa yang menerima Ibu Anja secara pribadi dan juga menerima kalian, anak-anak Ibu, secara pribadi. Ya, tanpa syarat. Ya, apapun yang dilakukan kita, tidak pernah Tuhan kasih konsekuensi setimpal dengan kesalahan kita. Ya, kita mau baca ayat ini sebagai ayat terakhir dari perenungan kita, ya, dari Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ingat kisah di mana ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Ketika dia mau dilempari batu, gitu ya, Tuhan menuliskan sesuatu di atas tanah, gitu ya. Kemudian dia berkata, gitu ya, dia nggak bela itu wanita yang berdosa, tapi dia bilang begini, silakan kamu yang tidak pernah berdosa atau tidak melakukan dosa, silakan kalian yang melemparkan batu untuk pertama kalinya. Dan kita tahu cerita ini tidak ada satupun orang yang melempari wanita itu. Kemudian Tuhan berkata dengan penuh kasih, Dia berkata bahwa di manakah orang yang akan melempari engkau? Kita tahu bahwa di situ yang tidak berdosa sama sekali hanya Tuhan saja. Dan Dia berkata, aku pun tidak. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Cuma respon kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus Allah dan dikasih Tuhan, ya, bahwa kita butuh pengampunan dari Tuhan. Ya. Kalau iblis saat ini menuduhmu, bilang kamu gak mungkin diampunin, dosa kamu terlampau besar, kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan, gak mungkin lagi ada penebusan untukmu, gitu ya. Itu adalah perkataan-perkataan dari si jahat yang tidak menginginkan kamu kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah itu menerimamu dan mengasihimu, dan kamu diampuni. Ibu pun belajar bahwa saya diterima tanpa syarat oleh Tuhan, dikasih dengan Allah tanpa syarat itu, dan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi jangan cari solusi yang lain, gitu. Jangan cari cara yang lain untuk kamu tinggalkan dosamu, gitu. Karena nggak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin beresin dosa-dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Nah, tanpa Kristus, kamu tidak bisa bebas dari dosa. Tanpa Kristus, kita tidak bisa beresin dosa kita. Tuhan berkata dalam 1 Yohanes berkata begini, jika engkau mengaku dosamu, maka Dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan memberikan kita kelegaan. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Jadi ambil waktumu nak di siang hari ini secara pribadi,
untuk dosa-dosa yang mungkin kamu tidak pernah akui kepada siapapun. Tapi jikalaupun kamu mau bersama-sama mungkin dengan keluargamu, ya, kamu ingin terbuka mengenai dosa-dosa yang ingin kamu tinggalkan dan bereskan, Ibu rindu kamu boleh ambil saat teduh pribadimu dengan tulus di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh diampuni. Ya. Dan seperti pujian yang akan kita naikkan sebagai pujian terakhir kita gitu ya, sebagai doa kita, bahwa kita yang meyakini bahwa sejauh timur dari barat, ya, sedalam ke dibuang, sedalam ketubir laut, demikian jauhnya Allah melempar dan membuang dosa kita. Dan kalau saat ini engkau merasa bahwa Allah sudah mengampuni dosamu, kita belajar untuk tidak jatuh dan berbuat bodoh lagi dengan melakukan dosa yang sama. Kita akan menaikkan pujian ini satu kali, dan setelah menaikkan pujian ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Aba Bapa untuk kasih Tuhan Bapa yang tanpa syarat. Siapalah kami ini Tuhan? Debu Tuhan yang tak berharga. Tapi Tuhan angkat Bapa di dalam kemuliaan-Mu. Engkau kasihi sedemikian rupa Bapa, sampai Engkau rela mati untuk kami. Ampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, bahkan jikalau saat ini kami masih keras hati Tuhan, ampuni kami. Kami rindu firman-Mu Bapa, biarlah boleh menjadi seperti tetesan air embun Tuhan, yang memberikan kesejukan di dalam hati kami, memberikan damai di dalam hati kami, menolong kami Bapa untuk boleh menemukan dan mengalami Kristus Bapa di dalam hidup kami. Kami rindu ya Bapa. Kita naikkan pujian, katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, dan kami berkata, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan Bapa setiap hari Bapa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, atas kejahatan kami Tuhan. Bahkan ketika orang lain tidak tahu Tuhan betapa buruknya yang kami lakukan Tuhan, kami mohon ampun Bapa di hadapan Engkau. Pandanglah Tuhan setiap hati kami Bapa yang menjerit dan memohon pengampunan daripada Engkau. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan Bapa, kasih sayang Tuhan yang begitu besar itu Tuhan, boleh mengampuni dosa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup, menghidupi kebenaran-Mu ya Allah. Ajar kami Tuhan untuk memandang Engkau Tuhan setiap harinya, memandang salib Engkau Tuhan setiap harinya, dan belajar Tuhan untuk boleh taat Bapa kepada firman-Mu. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kami perlu Engkau ya Aba Bapa. Kami perlu Engkau ya Bapa Tuhan, menuntun kami, menyertai langkah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa untuk boleh menghidupi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera Allah boleh melingkupi setiap anak-anak murid kami yang mendengar Tuhan di siang hari ini. Mengubahkan hati kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Menolong Tuhan setiap anak-anak murid kami setiap pribadi lepas pribadi. Biar tangan-tangan Tuhan Bapa boleh
ada di setiap kepala mereka, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, nanti wali kelas kalian akan mengirimkan link untuk kalian boleh berefleksi ya, hal-hal yang kalian dapati di sepanjang ketika kalian mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah firman yang boleh kalian dengarkan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi perenungan kita di dalam 1 bulan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.